segi filsafat itu pemikirannya mempengaruhi strukturalisme, paham strukturalisme, kemudian juga antropologi, teori-teori sastra, dan juga pasca strukturalisme. Karena bagaimanapun sebuah pemikiran tidak lahir dalam sebuah situasi yang kosong kan, pasti dia selalu memberi tanggapan atau menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Jadi Roland Barthes menyebutnya petit bourgeois, burgis kecil ya. Nah, mereka menunjukkan dirinya bahwa mereka juga ada loh, mereka juga bisa eksis gitu ya, lewat konsumerisme ya tadi, punya HP terbaru, punya gadget terbaru seperti itu. Nah, pada saat itu juga kemudian untuk merangsang itu kemudian strategi teknik bujuk rayu juga itu berkembang ya, karena permintaan besar ya, otomatis juga ini harus semakin digoda untuk belanja ini ya. Nah, makanya iklan banyak muncul di situ, strategi periklanan ya, pusat-pusat perbelanjaan itu bermunculan. Nah, itu yang menjadi latar belakang sehingga kemudian Roland Barthes mengamati fenomena itu. Para kelas-kelas pekerja tadi yang tiba-tiba banyak duitnya, dia amati nih ya, wah mereka belanja, jadi budaya konsumsi yang begitu meningkat. Dia menjadi latar belakang, kemudian Barthes menulis mitologi ya. Dia disebut sebagai mitos ya. Nah, apa sih sebenarnya mitos itu ya di dalam buku mitologi itu ya? Kestan Ojo dulu ya. Apa itu mitos masa kini? Jadi bukan mitos pengertian di masa lalu ya, seperti misalnya cerita-cerita dongeng, tapi di masa kini ya. Nah, bagi Barthes mitos itu adalah cara kita mengkomunikasikan sesuatu, cara berkomunikasi ya. Dia sebuah parol, disebutnya sebagai parol. Dalam bahasa Prancis ada 3 istilah untuk merujuk kepada bahasa. Yang pertama ada yang disebut dengan langage ya, bahasa secara umum. Kemudian ada langue, bahasa dalam pengertian misalnya bahasa Prancis, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, bahasa dalam pengertian sebagai tata bahasa gitu ya. Kemudian parol, bahasa dalam pengertian yang sifatnya individual ya, lebih spesifik seperti itu ya. Dia adalah sebuah sistem komunikasi itu menyampaikan sesuatu sebagai bentuk komunikasi. Saya misalnya pakai makan apa gitu, itu suatu bentuk komunikasi. Saya makan minum misalnya di Starbucks, itu adalah suatu bentuk komunikasi. Saya ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain dengan cara minum kopi misalnya di Starbucks. Nah, seperti jadi itu suatu bentuk komunikasi bagi orang Barthes ya. Jadi dia tidak lagi bergantung kepada isinya, yang ditonjolkan adalah bentuknya ya. Kita ingat prinsip perbedaan misalnya ya, dalam Ferdinand de Saussure ya, belajar mungkin ya, belajar yang ya. Dalam bahasa atau tanda menurut Ferdinand de Saussure itu dia bermakna karena dia bisa dibedakan dengan dirinya. Misalnya gelas ini disebut gelas karena gelas ini bisa saya bedakan dengan misalnya sendok. Tidak ada esensi kegelasan di dalamnya sehingga dia disebut gelas. Tidak ada. Hanya karena dia bisa dibedakan dengan sendok sehingga dia disebut gelas. Kira-kira paham? Ya? Ini disebut gelas karena ada sendok, ada garpu, ada macam-macam, ada piring. Tidak ada bahwa ada esensi gelas sehingga dia disebut gelas. Tidak ada. Nah, itu maksudnya. Jadi itu yang dimaksud Saussure dengan prinsip perbedaan, bahwa suatu benda, sesuatu tanda makna sehingga dia bermakna ketika dia bisa dibedakan dengan tanda lain. Makanya di budaya masa kini banyak selalu orang berusaha tampil beda. Berani tampil beda supaya apa? Dia merasa bermakna kalau berbeda. Kan gitu. Nah, pokoknya tampil beda aja dari segi pakaian, dari segi misalnya bukanya kuning, terus bajunya merah, sepatunya hijau, itu kan tampil beda kan? Nah, supaya dia merasa memiliki makna gitu. Ya? Kami di dalam studi ilmu mungkin ada beberapa sih ya mahasiswa. Jadi
pendekatan Roland Barthes itu datang belakangan. Kita memasukkan pemikiran Barthes ini ke dalam studi HI itu adalah pada dekade munculnya pemikiran-pemikiran baru yang kemudian melawan pemikirannya gaya-gaya mainstream awal. Kalau di HI itu kita memetakannya ke dalam beberapa perdebatan, perdebatan awal, konteks tradisionalisme, kemunculan pemikiran Barthes itu semacam kayak memuji, menantang tradisi berpikir yang tadinya itu pakem istilahnya atau sudah mainstream biasa kita menggunakannya. Ya. Sama tadi kalau kita berpikir dalam rangka tanda, lalu mengaitkannya dengan penanda dan pertanda ya, itu kalau tradisi berpikir yang masih sangat tradisional ya, berpikir di awal, maka kita akan berpikirnya sejajar Pak ya, sama, ada hubungannya ini. Nah, pemikiran gaya Barthes itu datang dengan menantang ya, bahwa berpikir secara mainstream seperti itu tidak akan menampilkan apakah ini betul-betul realitas, karena kadang-kadang realitas itu bahkan kalau merujuk ke ini ya Pak ya, ini ya, ya itu hiper realitas kita justru ditampilkan ya tadi ya, kita jadi tidak melihat realitas yang kita sampaikan sampai mitos saja ya. Tidak betul-betul menjadi representasi realitas, karena kita bersandar pada pemikiran yang awal tradisinya. Kalau pendekatan dalam studi HI yang saya bilang tadi ya, itu baru datang ketika kemudian pemikiran, kalau kita meletakkannya dalam kiri kanan ya, tengah, nah ini pemikiran Roland Barthes ini kemudian datang dari kiri ya, karena memang di awal dia sudah menantang gaya berpikirnya konser. Misalnya dalam konteks seksualisme, dia datang sebagai, nah orang-orang itu kemudian memakai Barthes pemikirannya itu dalam konteks yang poststrukturalis. Pendekatan hubungan internasional itu ada beberapa yang kemudian menjelaskan dengan gaya semiotika atau semiologi Barthes itu. Misal kalau kita secara umum ya melihat tanda seperti mungkin anak-anak muda biasa pakai itu ya, kaosnya Che Guevara, ya kan, Fidel Castro atau Mars bahkan, ya kan, kita mengambil pemaknaan itu dari konteks bahwa kalau saya anak muda sekarang pakai itu, jadinya kelihatan maknanya berbeda lagi, kan? Kalau kita lihat dalam konteksnya Mars misalnya yang memperjuangkan dan bahkan bisa melakukan revolusi berdarah-darah, melawan dengan cara berdarah-darah, nah itu bisa bermakna berbeda lagi kan? Tapi kalau kita mengambil simbol tanda gambarnya Mars ke dalam model sekarang atau istilahnya kapitalisme modern sekarang, ini jadi berubah. Tadinya Mars kita memahami atau menandai Marx itu dengan konteks pemikiran yang kiri tadi ya, cara melawan kelompok pemilik modal atau kelompok burjuasi lah, dengan konteks bagaimana menaikkan kelas proletarian ya. Tapi kalau dalam konteks ekonomi politik sekarang itu menjadi berbeda. Simbol atau tanda Marx itu menjadi bagian dari penjualan besar-besaran kaosnya, mungkin bahkan dijadikan goodie bag ya, jadi dia berubah-berubah tuh maknanya. Orang anak muda sekarang kan kalau pakai kaosnya Marx itu sangatlah bangga kan, anti mainstreamnya kelompok kiri, itu adalah membawa kebanggaan tersendiri ya. Nah kalau kita membacanya dalam makna yang lain, maka kita melihat Marx itu dalam konteks ini jadi produk kapitalis juga, karena masuk dalam produk ekspor ini tadi, ya, produk yang diperjualbelikan lah istilahnya. Jadi merubah, ya tadi dia merubah lagi. Jadi sama dengan parsel lebaran lah, ya kan? Parsel lebaran dulu kita menandai parsel lebaran itu sebagai cara kita melakukan ritual komunikasi yang harmonis ya. Jadi tandanya itu adalah kita mengirimkan
Tapi itu berubah ketika terjadi besar-besaran ini kasus korupsi, ya kan? Kan mengubah makna Parsel yang menjadi kata suap atau istilahnya apa lagi dalam gratifikasi, ya kan? Parsel jadi apa? Gratifikasi. Jadi sama sekali tidak ada hubungan kalau tadi dibilang dedikasi, menghasilkan ini lagi ya dalam pemahaman mitos. Jadi berubah mitos, hilang realitasinya karena dia sudah berubah makna dari parsel ke gratifikasi, suap dan sebagainya. Nah, dalam studi HI, karena memang studi HI itu bicara tentang politik global Pak ya, secara sama tadi ekonomi politik internasional itu semua dalam kajian studi hubungan internasional. Nah, kalau beberapa penulis yang sangatlah aliran-alirannya ya, jadi kalau dalam debat ketiga itu istilahnya kita menggunakan perdebatan antara kelompok positivis ya dengan kelompok reflektivis. Jadi positivis itu kan kalau dalam konteks metodologi dia harus empiris, empiris. Jadi kalau mau membuktikan sesuatu kita harus menunjukkannya dengan cara empiris. Jadi kita harus terpisah, ya kita harus netral istilahnya. Ya. Sedangkan pemikir yang datangnya dari kelompok reflektivis, sama pemikir yang menggunakan gaya berpikir Barthes, itu kemudian menggunakan cara-cara yang tidak empiris seperti itu. Jadi kalau kita ambil misalnya pemikiran feminis ya, kita postmodernis dan sebagainya dan kritis itu selalu menggunakan konteks yang tidak sama dengan cara berpikir positivisme. Nah, kalau kita ambil dari bagaimana kita mengartikan politik global hari ini, katakanlah misalnya kita mengenali tanda dari fenomena besar di abad awal 2000 ya, misalnya kejadian terorisme awal. Nah, fenomena kemudian yang beredar pada waktu itu adalah kejadian di WTC kan, itu tahun berapa itu? Ya, muncul yang disebarluaskan oleh Amerika Serikat itu dalam tanda seperti war on terror, ya, perang terhadap terorisme. Jadi war on terror kalau kita artikan dalam demokrasinya, kita memahami war on terror itu adalah proses penyerangan ke gedung WTC pada Black September istilahnya lah, itu yang kita artikan. Namun itu berganti lagi, berubah maknanya secara kumulatif yang kemudian itu dilakukan oleh melalui propaganda Amerika Serikat lah. Jadi dia istilahnya Roland Barthes ini mau membuat bahwa makna itu menjadi ruang makna yang meriah lah istilahnya ya, terbuka gitu. Dia tidak boleh menjadi dominansi dari mana apapun yang sudah ada. Jadi Barthes itu sebenarnya sama seperti dia nggak mau jadi Marxisme gitu ya, dia nggak mau ada pemimpinnya ya. Padahal menurut pemikiran Marx ya, makna itu yang masing-masing tergantung siapa yang menciptakan makna itu. Jadi seperti itu yang kemudian menjadi bagian dari konteks pemikiran Marx dalam studi HI secara simpel atau sederhana.